Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Oke, kita akan mulai doa pagi kita, morning prayer. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik bagi kami, Engkau menyertai kami selama kami tidur. Dan saat ini kami bangun, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia baik, sungguh baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyukur kepada Dia. Katakan, Tuhan terima kasih. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Yaralala bakara batakana mayana nanamu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah di dalam-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lagi katakan sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, muliakan namanya. Selalu setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Dia layak disembah, Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan. Bersyukur padanya, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya Tuhan kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih buat hadirat-Mu, bersekutu denganmu, menikmati kebaikan-Mu. Ya Yesus, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami mengagumi cara-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk
mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Dengan iman katakan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Yang percaya kepada Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Dengan iman katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Dia hadir di setiap musim kita. Katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Segenap hati nyatakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku
percaya di setiap musim hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagi Dia yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang selalu menyertai setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini, di waktu yang singkat ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Bapa, berkati setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap pikiran-pikiran manusia yang menolak firman Allah, benteng-benteng yang dibangun oleh manusia yang menentang akan firman Allah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyertai dan berkarya di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita akan belajar sama-sama di waktu beberapa menit ke depan ini. Yuk kita buka di dalam Yakobus pasal 3. Ya, tidak terasa selama 2 bulan ini kita belajar dari Yesus ya, temanya. Nah, kita akan bersiap-siap ke transisi di mana kita akan memasuki bulan November. Ya, nanti kita akan menerima visi di minggu ini ya. Hari Minggu ini tanggal berapa ya? Saya lupa. Tanggal 5 ya, tanggal 5. Oke, kita buka Yakobus pasal 3 ayat yang pertama. Kita lihat di situ ya, judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Kita baca ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Guru di sini maksudnya adalah guru palsu. Ya, pada waktu itu di Yakobus ini banyak sekali menangani guru-guru palsu. Maksudnya adalah banyak sekali yang ceritakan kepada Rasul Yakobus ini bahwa ada banyak guru palsu dan otomatis para rasul ini risih. Nah, oleh sebab itu Rasul Yakobus ini menuliskan kepada jemaat di beberapa tempat ya, dan itu dikatakan supaya jangan kamu mau ya, apalagi mendengarkan guru palsu itu, jangan. Nah, di sini kita lihat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di sini disinggung dengan perkataan, oleh sebab itu judul perikop di atas itu lidah ya. Nah, ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kita tahu kuda itu memang harus dikekang mulutnya ini ya, supaya nggak mudah berteriak dia ya, atau berpekik. Nah, pekiknya kuda itu bisa membuat hormon testosteronnya juga naik, hormon yang lainnya juga naik, sehingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nah, di sini kita lihat ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Di sini yang pernah naik dan membawa sebuah kapal ya, atau motor air pasti tahu ada kemudinya. Entah itu di belakang yang begini kiri kanan, atau yang setir itu ya. Kapalnya gede tetapi setirnya kecil aja. Ya, paling besar paling setengah badan manusia kalau kapal pesiar ya.
Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita lihat, api yang kecil aja bisa membakar hutan di Palangkaraya dan membuat orang-orang kena ispa, ya, menghabiskan ya satwa di dalamnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, lidah itu seperti itu ya. Oleh sebab itu kita memang harus hati-hati ini. Lidah pun adalah api. Nah, tuh Yakobus itu ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, ayat yang keenam, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lucu juga sih Rasul Yakobus ini ya. Lidah memang harus dijinakkan ya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nih Rasul Yakobus nyampaikannya apa adanya ya. Memang kalau orang yang dimurnikan itu ya ngomong apa adanya tentang firman, nggak pakai tambah-tambah, nggak pakai kurang-kurang. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Haleluya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, ya, kita lihat di sini kita harus berhati-hati terhadap lidah kita yang suka berbohong. Hati-hati supaya engkau tidak menuai kebohongan suatu kelak. Ya, saya ajarkan di AMD. AMD ini memang khusus anak-anak muda untuk saat ini. Saya bilang kalau kamu salah, katakan saja salah. Nggak usah banyak alasan. Ya, saya bilang begitu. Ya, akhirnya ada yang jujur. Maaf pastor, saya tidak morning prayer karena tidak ada alasan lain selain saya ngelandau. Ya bagus, dia jujur. Ya, saya paling tidak suka kalau ada anak didik saya yang banyak alasan. Udah salah, ada aja alasannya. Biar nanti dia disetrap sama Tuhan. Ya, nah, kalau hidupnya sudah mulai ke duniawi-duniawian, lihat tuh nanti dibiarkan sama Tuhan mengalami hal-hal yang jelek. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara ini merasakan, kok saya akhir-akhir ini mikirkan duniawi terus. Hati-hati, itu jebakan Batman dari setan, ya, bukan kehendak Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk beribadah. Pikiran kita selalu tertuju kepada siapa? Tuhan. Walaupun engkau kerja di sekuler, biarlah pikiranmu juga lidahmu memuliakan Tuhan. Lidah ini hati-hati, ya. Hanya hal sepele dapat menimbulkan pertengkaran. Ya kan? Miskomunikasi aja dapat menimbulkan suatu konflik. Ya, antar negara pun hanya gara-gara lidah. Nah, oleh sebab itu kita memang harus berhati-hati terhadap lidah. Ya, biar Bapak Ibu Saudara sendiri yang cross check. Saya juga harus berhati-hati terhadap lidah saya. Sudah saya sampaikan kemarin ya, di mana saya kesaksian ya, mujizat itu terjadi ketika saya berkata dalam nama Yesus. Ya, itu Pastor Eni, ya kan, dan dia akhirnya bisa ke toilet saat itu juga, padahal dia sudah
Aduh, udah lama di toilet nggak bisa ya untuk di toilet itu. Akhirnya dia bisa apa namanya pagi-pagi itu ya buang air. Nah, itu perkataan iman Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya bilang dalam nama Yesus. Wah, itu langsung ya mujizat terjadi itu. Nah, oleh sebab itu hati-hati sama mulut ini. Hati-hati sama mulut ini. Ya, dalam pertengkaran pun saya harus hati-hati. Misalnya ada beda pendapat nih, nggak bertengkar gimana sih ya, berbeda pendapat misalnya dengan istri saya. Wah, itu mulut harus hati-hati. Ya, kalau mulut ini pernah berkata cerai, itu harus dibereskan antara suami dan istri. Harus dibereskan. Ya, dan kami sudah sepakat dari dulu kalau ada konflik harus segera diselesaikan. Enggak boleh enggak. Ya, dan harus hati-hati terhadap mulut. Ya, harus hati-hati terhadap mulut. Kami tidak mau sampai menjadi batu sandungan untuk satu dengan yang lain. Hati-hati. Katakan hati-hati. Tidak apa-apa kalau orang lain mencela engkau, menghakimi engkau saat ini dengan perkataan mereka. Yang penting mulutmu jangan mengutuk. Katakan amin. Berkati musuhmu. Ya, orang-orang lain mungkin ya pernah mengkhianati kami, mengkhianati saya, tapi saya tidak mau mengkhianati mereka dengan cara mengutuk. Nggak mau. Dari jauh berkati mereka. Bukankah kita kemarin sudah praktek ketika orang-orang jahat sama kita, kita memberkati, Bapak Ibu Saudara merasakan kedamaian? Amin. Ya, demikian pula antara adik beradik, orang tua dengan anak, hati-hati sama perkataan. Jangan sampai kita salah berkata-kata. Orang tua dengan anak, jangan sampai perkataannya mengutuk. Biar kamu ini ya menjadi anak yang gagal, anak yang susah, anak yang miskin, anak yang apalagi tidak memiliki jodoh, anak yang ini yang negatif. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati Bapak Ibu yang orang tua ini. Demikian pula kita sebagai anak kepada orang tua kita. Jangan sampai kita juga mengutuk dan menghakimi. Contoh, nih saya singgung lagi. Saya tidak akan pernah jadi seperti ayah saya. Saya tidak akan pernah jadi seperti ayah saya. Dia tuh jahat, dia tuh ini. Itu sudah menghakimi. Hati-hati. Ya. Apa yang kau ukur itu akan diukurkan kepadamu. Tetapi lebih bijak adalah Tuhan, saya bersyukur untuk orang tua saya. Walaupun orang tua saya seperti ini, tetapi saya tetap akan pelihara dia. Saya akan tetap baik kepada dia. Berkati orang tua saya dalam nama Yesus. Itu lebih bijaksana daripada engkau berkata, saya tidak mau jadi seperti papa saya. Dia jahat, dia ini. Jangan seperti itu. Sering sekali anak-anak muda yang kami temukan di lapangan, ketika mereka berkata seperti itu, malah mereka jadi seperti ayahnya yang jahat. Ya, sifat tabiatnya yang jahat nurun ke dia. Itulah makanya kita jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita mau punya lidah yang sempurna, kita berdoa nih, Tuhan, berikan aku kasih. Tuhan pasti akan memberikan kita orang-orang yang menyebalkan kita. Orang-orang yang menyebalkan kita. Ya, sampai kita menang di area mulut, kita tidak mengutuk mereka, dan sampai kita nyaman dengan mereka. Itu artinya kita sudah menang dengan mereka. Ya, kita menang di area itu.
Nah, di sini dikatakan kalau ya lidah kita tidak bersalah dalam perkataan kita, kita adalah orang yang sempurna. Wow, luar biasa. Yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuh. Makanya kita perlu belajar nih. Saya juga perlu belajar. Ya, ndak semua perkataan atau apapun itu perlu direspon secepat kilat. Ya, kadang jemaat ada yang bertanya begini, ya saya biarkan aja dulu. Ya, perlu waktu untuk memberikan sebuah pernyataan, tapi juga ada yang memang urgent, ya. Ya kita latihan Bapak Ibu Saudara. Nah, lidah itu kan anggotanya kecil, ya lidah ini. Tetapi dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kami diajarkan oleh Bapak Gembala kami, ya, orang tua rohani kami dahulu di dalam hal konseling. Kami bilang, Pak, ajarkan kami supaya kami bisa mengkonseling orang. Dan beliau buka kelas gitu ya. Dan akhirnya kami diajarkan. Beliau ajarkan begini, di dalam keluarga yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi rusak antara pria dan wanita, suami dan istri, rusak nih komunikasinya, itu akan mengganggu seluruh tatanan keluarga. Ya, akan mengganggu seluruh tatanan keluarga kalau komunikasinya rusak. Ya, dan dia berkata kalau komunikasi itu rusak dan mereka bisa sampai kakek dan nenek, itu penuh dengan penderitaan. Nah, oleh sebab itu saya pikir hari-hari ini tidak ada suami atau istri yang tidak tidak ada suami dan istri yang ingin komunikasinya rusak. Ya, ditambah lagi ya perkembangan zaman, apalagi media sosial pasti ingin komunikasinya baik. Pasti Bapak Ibu Saudara ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, kita harus memang ya relevan dengan saat ini supaya kita bisa menghadapi apa yang di depan itu. Kalau mungkin di zaman dulu ya kehidupan suami dan istri saya melihat ya seperti itu aja. Suami dan istri seperti teman aja di rumah dari muda sampai tua. Ya, tetapi kalau sekarang nggak bisa. Ya, di media sosial pun harus romantis lah. Ya, di depan orang juga pegangan tangan. Ya memang begitu Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang memberikan teladan, dia tetap ya menjaga hubungan manisnya dengan istrinya itu walaupun di depan orang. Ya, tetap bisa foto suami istri berpelukan begini ya. Di era apa di apa tuh namanya ya. Nah, itu komunikasinya bagus biasanya. Nah, komunikasi itu kan perlu mulut ya, perlu lidah. Nah, oleh sebab itu memang kita harus menjaga komunikasi itu. Ya, kalau sampai kita ini berdiri di atas kebenaran kita sendiri, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, antara suami dan istri harus saling memahami. Kalau tidak, wah itu bisa gonjang-ganjing. Ya, tidak akan pernah dapat satu kesatuan. Kasihan istrimu, kasihan suamimu. Ya, kasihan juga anak-anakmu nanti jadi korban. Oleh sebab dan orang-orang kita lihat kalau dia tidak bisa mengekang lidahnya, orang-orang di sekitarnya akan jadi korban. Nah, biasanya orang seperti itu ada sesuatu batu yang harus dibuang yang selama ini menghambat mata air kehidupan itu mengalir. Dibuang itu, ya, dibuang.
supaya engkau bisa membangun komunikasi yang baik. Saya pun berkali-kali ditegur baik oleh Tuhan maupun oleh istri. Ya, kamu tuh hati-hati sama perkataan kamu. Oh iya, betul, ya. Walaupun dalam bercanda, iya. Walaupun hanya bercanda, bercanda, memang harus hati-hati. Ya, ya benar-benar dalam nama Yesus, ya. Saya minta maaf, ya. Hati-hati perkataan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini bisa membangun komunikasi kita dengan orang lain, wah itu bagus. Ya, belajar terus supaya kita ini menuju kepada sempurna. Ya, Tuhan pasti ingin kita sempurna. Tuhan tidak mau kita ini penuh dengan noda. Tuhan ingin kita sempurna, Tuhan ingin kita kuat, ya. Nah, oleh sebab itu di gereja kita juga diajarkan kan untuk mengikrarkan ikrar iman. Nah, siapa di sini masih setia membacanya, mengikrarkan ikrar iman? Wah, terima kasih ya. Pasti Bapak Ibu Saudara menuai apa yang kau perkatakan. Saya ya sembuh juga oleh kuasa perkataan. Bukan karena obat-obatan, bukan karena suplemen, tetapi karena kuasa perkataan. Saya bilang gini waktu saya sakit pada waktu itu. Dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Itu puluhan sampai ratusan kali saya ulang-ulang setiap hari. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang pernah mendapatkan nubuatan bahwa engkau akan mengalami kebaikan Tuhan, terobosan, engkau akan mengalami berkat, engkau akan mengalami peninggian dan sebagainya, ya, masa depanmu begini-begini, ya, yang baik. Ayo, perkatakan itu, jangan sampai engkau berkata, habislah aku, sialnya aku. Nah, jangan seperti itu. Ingat perkataanmu, ya, perkataanmu itu api. Oleh sebab itu, apa yang kau perkatakan di alam roh, dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Jangan sampai engkau memakan buahnya, ya, yang negatif. Oleh sebab itu, perkatakanlah perkataan yang positif. Amin. Kalau misalnya suami dan istri lagi bertengkar, ya, harusnya berkata, kamu ini suami yang pintar. Hebat kamu ini. Ya, kamu diberkati. Biar lagi bertengkar sama istri kita. Aduh, mulut kamu ini luar biasa ya, diurapi Tuhan. Ya, ya, mulut kamu ini loh memang diurapi Tuhan. Ya, mulut kamu ini mulut penginjil. Nggak tahu diam. Ya, lebih baik seperti itu daripada engkau mengutuk. Ya, daripada main merajuk-merajuan. Ya, nggak usah. Amin. Kita ini belajar dewasa. Ingat, umur tidak menentukan kedewasaan seseorang. Ya, tua pasti, dewasa belum tentu loh. Ya, Tuhan hanya ingin memakai dan mempelainya itu hanya adalah orang-orang yang dewasa. Harus secara rohani. Secara rohani harus itu dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar hari ini, ya, untuk menggunakan perkataan kita untuk memberkati pasangan kita, menggunakan perkataan kita untuk memberkati anak-anak kita, perkataan kita untuk memberkati orang tua kita, perkataan kita untuk memberkati pelayanan gereja, gembala kita, ya. Apalagi perkataan kita memberkati umat-umat Tuhan. Ya, jangan sampai kita kerjaannya mengutuk setiap hari. Ya, jangan sampai. Ini memang lidah harus hati-hati. Semua orang perlu hati-hati. Sampai pun dia adalah hamba Tuhan yang ternama, pernah juga kok dia salah yang fatal. Namun dia mau bertobat, dia mau insaf, ya dia jalan terus. Amin. Ya, namanya jemaat itu bisa saja kerjaannya menuntut.
Tetapi Tuhan senang adalah orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat. Mari setiap hari kita cross check hati kita hati-hati terhadap lidah kita. Ayo perkatakan bahwa engkau diberkati, engkau diurapi, engkau pasti mengalami kebaikan Tuhan. Jangan lagi perkataanmu negatif bahwa engkau berkata, aduh, aku ini pasti akan mendapatkan musibah. Aduh, ini yang namanya kesialanku. No, 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 no. Ya, sekalipun engkau sedang di lembah yang kelam, lawan dengan perkataanmu. Setan paling ndak tahan, setan paling ndak suka, setan paling gemetar kalau engkau walaupun sedang diuji, sedang mengalami pencobaan, tapi perkataanmu benar. Perkataanmu sempurna. Ya. Loh, perkataan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Saya mau sampaikan juga, ya, ini ada hubungannya dengan perkataan karena dia menyanyi. Seorang Romo itu dari Katolik. Seorang Romo pernah menyampaikan begini. Kalau engkau bernyanyi dengan kesungguhan hati dan dengan sungguh-sungguh dari hatimu, apalagi ya, engkau benar-benar menghayati pujian itu, engkau benar-benar menghidupi penyembahan itu sama dengan 2 kali berdoa. Wah, pernyataan ini bagus juga ya. Ada banyak orang Kristen yang nyanyi di gereja, ya, nyanyi dia kan, ku sembah kau Tuhan, ngantuk dia. Ya, mana nih sungguh-sungguhnya ini, ya, nggak sungguh-sungguh itu ya, lawan ngantuknya. Sungguh-sungguh angkat tangan, sungguh-sungguh nyanyi dari hati. Wah, Romo itu bagus juga tuh, ya, mungkin dia berapa tahun dia dapatkan pernyataan itu ya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mending kita gunakan mulut ini untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Pujilah pasanganmu, ya, katakan, kamu ganteng hari ini Mas. Kamu cantik hari ini istriku, ya. Kami itu di Pria Sejati, ya, diajarkan, ya, wanita itu kebutuhan ngomongnya 17.000 kata satu hari. Lah, bayangkan, ya, 17.000 kata. Kalau pria paling banyak 5.000 kata satu hari. Jadi kita lihat wanita ini, jangan heran kalau pagi-pagi udah kayak radio. Ya memang begitu, wanita itu diciptakan oleh Tuhan. Sambil nyari frekuensi. Nah, memang begitu. Jadi jangan dikutuki. Ya, jangan dikutuki istrimu itu atau mamamu. Memang begitu. Nah, nanti kalau engkau jadi seorang istri, seorang ibu yang wanita ini, ya, biasanya juga begitu. Udah nanti jadi seorang istri, pasti ada aja yang keluar dari kata-katanya itu. Ya, namun ya, memang dalam berkata-kata itu memang harus hati-hati. Mungkin dahulu engkau pernah berkata-kata yang tidak senonoh terhadap pasanganmu. Sekarang engkau menuainya. Nah, oleh sebab itu makanya kita belajar dari sini. Kalau engkau bergumul akan istrimu, akan suamimu, ya karena perkataanmu yang dahulu dan engkau nuai sekarang, jalani proses itu. Jangan ditengking, supaya engkau belajar hati-hati terhadap perkataan. Ya, saya basuh kaki istri saya minta maaf ketika saya keluar dari strongman itu. Saya minta maaf kepada dia, ya. Di strongman itu Bapak Ibu Saudara 3 hari 3 malam di hutan. Dididik sama Kopassus. Kopassusnya pendeta. Makin. Iya, bawa baju 2, celana 2, kolor juga 2. Nggak boleh yang lain. HP semua tinggal di
Pontianak pada waktu itu. Tahun berapa ya Mom ya? Saya lupa deh, 2017 apa 2018. Wah, di situ kita dilihatkan ya. Dilihatkan sekali. Wah, saya melihat hamba-hamba Tuhan juga banyak diubahkan. Kita nggak pakai musik loh, tapi hadirat Tuhan di tengah hutan luar biasa. Kita bisa nangis, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita ditegur bagaimana ya pemimpin itu ya menjadi pembela kita, ya pemimpin itu ya kita sebagai anak buah, kita sering sekali menyalahkan pemimpin kita. Saya bertobat, pulang dari Strongman, saya peluk Bapak Gembala saya. Saya minta maaf. Saya minta ampun. Selama ini saya sudah banyak komplain dengan beliau. Saya minta maaf. Ternyata disitulah saya mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah engkau perlu ke hutan dulu oleh Kopassus untuk engkau sadar? Ya nggak apa-apa kalau memang ke hutan, kita kirim nanti ke Bogor. Iya, biar engkau sadar ya bahwa perkataan kita itu harus hati-hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama introspeksi kita ya. Lidah kita ini jangan sampai kita sering sekali berdosa karena lidah kita. Sama-sama kita belajar setiap hari. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mau Engkau didik kami. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau seperti Engkau, walaupun di sekelilingmu pada waktu Engkau di bumi 3,5 tahun Engkau melayani, dan Engkau dikelilingi oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan orang-orang yang lain yang iri dengki dengan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah jahat kepada mereka. Dalam perkataanmu pun tidak pernah salah dengan mereka. Tuhan, betapa baiknya Engkau memberikan teladan, dan kami belajar dari Yesus di dalam perkataan kami. Tuhan, kami mau diubahkan. Mari sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya ini bersalah dari cara bicara saya, lidah saya. Ampuni saya. Saya mau bertobat hari ini. Saya berjanji saya akan menjaganya. Saya akan menjaganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu, untuk pembebasan-Mu di dalam nama Yesus. Terimalah pengampunan daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat.
Oh karabayara lalaba karamayara lalaba sandara bayara lalaba. Terima kasih Tuhan. Bapak kau baik bagi setiap kami. Saya minta untuk Ibu Esther berdoa syafaat. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena kami boleh berkumpul di Zoom ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa syafaat Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan buat negara-negara kami Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan Yesus, Tuhan suci kuduskan negara kami Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan Yesus, baik negara-negara yang sekarang sedang dalam keadaan perang Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus, Engkau jaga Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan, berkati jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang sedang dalam keadaan kesusahan sekarang Tuhan Yesus. Kau berikan penghiburan Tuhan, Kau kuatkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, Engkau berkati pula Tuhan Yesus. Tuhan kami sedang memasuki masa pemilu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus siapapun nanti Tuhan Yesus yang akan memimpin negara kami Tuhan Yesus. Semua adalah dari Tuhan Yesus. Engkau yang memilihnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota-kota kami, tempat tinggal kami, dimanapun kami berada, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan banyak pertobatan Tuhan Yesus terjadi dimanapun kami berada Tuhan Yesus, di kota-kota kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati keadaannya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Tuhan jamah kami Tuhan, berkati pula kami yang mengikuti Zoom ini Tuhan Yesus, berkati pula orang-orang yang akan menonton siaran ulang ini Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang beban berat Engkau berikan kemudahan Tuhan Yesus, pintu-pintu Engkau bukakan Tuhan Yesus, diberkati kami Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus, diberkati pula kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah Tuhan Yesus, diberkati semua pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak ada kegiatan gereja ya. Nanti besok doa base camp-nya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada Ibu Saudara, jangan lupa untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jangan engkau nodai ya, jangan tawar-menawar sama dosa. Hati-hati terhadap lidah kita. Kita jaga baik-baik ya. Itu saja Bapak Saudara, jangan lupa baca firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi dan shalom, diberkati semua. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Terima kasih, datang. Pastor. Ya, Mbak Eva. Nanti saya invite ke grup ya, Mbak. Mana nih? Salam semuanya. Salam Pak Robi. Salam Pak Daud. Bu Ramani, halo. Salam Pak Yanes. Salam Pak. Salam Bu Sainas Kait yang Pak ada Daud. di Terima kasih, Pastor Eni, terima kasih. Ya, salam Mbak Eva, selamat Halo, Bu. datang. Salam Rio.
Salam Bu Elisa. Salam Pak. Salam Kak Badri. Salam Pak. Salam Mas Ali. Halo Bapak Ibu Saudara yang ada di Palangkaraya, ya, Bu Esther, Pak Daud, Pak Robi, Ya, Bu Kartini, ya, semuanya anak-anak muda. Salam Bu Heni. Salam semuanya, salam. Selamat bekerja, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus berkati. Juga Desi, ya, jauh di sana. Firna, ya. Bu Saina tetap kuat, tetap semangat ya. Yang ada di Jayapura, ya luar biasa sekali. Beliau ini setia sekali ya. Iya. Haleluya. Bu Ramani tetap semangat ya. Semangat Bu Ramani. Ya, kemarin kami ya sangat senang sekali bisa berkunjung ke rumah Pak Yohanes Subandri. Pak Yes. Yes. Ya, bertemu juga dengan Mbak Eva kemarin ya, luar biasa sekali. Ya, biar saya bilang begini, ya saya dapat dari Tuhan itu ketika mendoakan rumahnya beliau. Saya yang mendapatkan dari Tuhan. Ini akan menjadi bersama yang kedua ini di sini. Amin. Amin. Ya, ya, kita Yesus. doakan terus kita menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Haleluya. Dalam nama Oke, Yesus. semuanya selamat Amin. bertumbuh, berkembang, dan kita semua diberkati Tuhan. Bye-bye. Bye.